Dan untuk keuntungan 1% setiap hari itu kan kayak too good to be true gitu. Walaupun Good to be true. terus Oke. satu aplikasi yang buat nyari-nyari pasangan, sebut aja namanya Tendir ya. Apa? Aplikasi Tendir. Oke. Tendir ya gitu deh. Terus dia udah trading nih, profit, terus ketika dia mau withdrawal ternyata gak bisa. Damn. Cek 1, 2, cek. Miss Chandli dari Didi Maxo hari ini tuh saya Chandli dari Didi Max bekerja sama dengan KFX untuk memberikan edukasi yang bermanfaat bagi Bapak Ibu trader di Indonesia dan dimanapun berada. Dan dari materi yang kali ini saya akan sampaikan itu mengenai apa pengaruh resesi terhadap trading forex. Tapi sebelumnya untuk Bapak Ibu yang sedang memperhatikan atau yang sedang live streaming materi saya hari ini, saya sampaikan di awal bahwa akan ada door prize untuk satu orang pemenang, di mana hadiahnya 1 juta untuk satu orang pemenang dari pengajuan pertanyaan yang paling spektakuler. Dari pengajuan pertanyaan yang paling oke, yang paling bagus. So, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, pertanyaan, serta review dari Bapak Ibu semua di komentar yang ada di live streamingnya. So, materi kita hari ini adalah apa pengaruh resesi terhadap trading forex. Boleh di next. Nah, beberapa minggu kebelakang ini, mungkin Bapak Ibu semua udah pernah dengar, sering banget dengar yang namanya kata resesi, baik itu di sosial media, berita, maupun di diskusi Bapak Ibu semua ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan resesi ekonomi itu? Dari banyak definisi, resesi ekonomi itu adalah dapat diartikan secara sederhana sebagai suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk atau terlihat dari produk domestik bruto (PDB) yang negatif, pengangguran yang meningkat, maupun pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Oke, boleh di next. Untuk pengertian resesi itu sendiri adalah resesi ekonomi atau yang sering disingkat, ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dibaca juga bahwa resesi itu adalah periode saat terjadi penurunan roda perekonomian yang ditandai dengan melemahnya produk domestik bruto atau PDB selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, kondisi ini ditandai dengan kenaikan tingkat pengangguran, penurunan penjualan retail, dan terjadinya kontraksi di pendapatan manufaktur untuk periode waktu yang terpanjang. Resesi juga lazim untuk pertumbuhan ekonomi bisa sampai 0% bahkan minus dalam kondisi terburuknya. Nah, Bapak Ibu juga udah tahu dong dari dampak negatif COVID-19 yang telah mengubah perekonomian secara signifikan. Ini juga mengubah kebiasaan masyarakat sehingga aktivitas sosial merekanya pun dibatasi. Nah, imbasnya itu adalah aktivitas ekonominya mulai terganggu berakibat dari
berakibat pada pelemahan daya beli. Nah, inilah yang mempengaruhi dari adanya pandemi COVID-19, resesi yang akhirnya digembar-gemborkan bahwa Indonesia akan mengalami resesi, beberapa dampak dari perekonomian yang tidak tumbuh signifikan. So, boleh di next. Nah, topik dari pembahasan kita kali ini itu adalah adanya pengertian dari resesi, penyebab resesi, pengaruh resesi terhadap trading forex, juga strategi tentang trading saat resesi. Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat semuanya, penyebab dari resesi ini banyak sekali ya. Ada kondisi resesi dapat disebabkan satu, guncangan ekonomi secara tiba-tiba. Guncangan ekonomi secara tiba-tiba ini bisa dikategorikan apabila di suatu negara tersebut terjadi bencana alam yang mengubah perekonomian, entah itu susahnya pasokan makanan, entah itu susahnya pasokan daya jual beli karena akibat dari bencana alam yang mendadak atau guncangan ekonomi yang secara tiba-tiba kayak penimbunan minyak yang kemarin itu kan mengubah ekonomi secara tiba-tiba. Keduanya itu angka pengangguran yang tinggi. Nah, ini dampak dari COVID-19 yang kemarin karena banyak PHK yang terjadi di mana-mana, perusahaan-perusahaan asing di Indonesia tidak berjalan dengan semestinya. Ketika tren sedang naik, maka Anda akan open buy. Ketika tren akan naik, maka kita akan posisi buy atau membeli ketika harga murah. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Bila tren sedang turun, maka Anda akan akan me-open posisi sell. Ketika harganya sudah terlalu tinggi, maka kita akan melakukan transaksi sell atau menjual. Nah, bagusnya transaksi trading forex ini, kita tidak harus mempunyai fisiknya untuk bisa transaksi atau mengikuti bisnis trading forex. Kita tidak harus menunggu harganya mahal ataupun harganya murah. Bahkan kelebihan dari transaksi trading forex ini, melalui follow trend ini, ketika harganya mahal ataupun murah, kita bisa transaksi buy sell atau jual dan beli dalam satu waktu di produk yang sama. Nah,
Meskipun perekonomian globalnya dihantui resesi, terus melonjaknya inflasi seiring dengan berlangsungnya perang Rusia sama Ukraina juga nih, trading online nyatanya masih menjadi pilihan yang terbaik untuk tetap cuan. Kenapa? Karena aset trading ini bersifat safe haven ya. Nah, barang-barang atau aset yang menjadi safe haven itu apa aja? Ada logam mulia serta forex. Logam mulia ini bisa dikatakan emas atau perak yang dalam kondisi aslinya itu memiliki nilai yang lebih aman daripada kondisi pasar yang sebenarnya. Low power. Banyak sekali news-news yang atau berita-berita fundamental terhadap yang akan terjadi dalam terhadap resesi yang akan datang. Tapi itu belum terjadi. So, boleh di next. Nah, ini untuk Bapak Ibu semua, intinya strategi trading saat resesi. Membaca berita-berita yang mempengaruhi pasar forex jika dibutuhkan dalam trader forex. Nah, ketika membaca-baca berita-berita tentang trading forex ini, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke aplikasinya WikiFX, di mana WikiFX ini menyediakan berbagai macam informasi mengenai trading forex. Edukasinya ada, segala informasi mengenai trading forex, entah itu brokernya, entah itu informasi mengenai edukasinya, itu semuanya ada di aplikasi WikiFX. So, berita forex juga adalah berita-berita yang dibutuhkan untuk melakukan analisa fundamental. Analisa ini mengandalkan informasi dari berbagai macam berita yang terjadi di seluruh dunia, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pergerakan pasar, nilai mata uang, saham, kebijakan, dan beberapa hal lain pentingnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kalau resesi ini adalah berimpas atau berimpact pada suatu mata uang atau pergerakan mata uang secara real, tapi secara trading forex-nya atau secara online-nya, kita bisa memanfaatkan pergerakan harga naik atau harga turunnya sesuai dengan fundamental yang terjadi saat resesi atau bahkan sebelum resesi terjadi. Jadi Bapak Ibu di manapun Anda berada, jangan pernah khawatir atau jangan pernah panik terhadap resesi yang digembar-gemborkan di berita atau di sosial media. Karena salah satu investasi yang paling aman dalam menghadapi resesi adalah bisnis trading forex ini. Karena bisnis trading forex ini adalah salah satu bisnis yang hanya mengikuti follow trend-nya aja setelah harga terbentuk atau terjadi dari berita atau fundamental yang terjadi ketika resesi atau sebelum resesi terjadi. Nah, oke. Next. Oke, mungkin tidak ada materi lagi, tapi untuk Bapak Ibu semuanya, ini hal yang paling penting ya. Jangan pernah panik terhadap berita resesi yang terjadi, apalagi kalau misalnya katanya ada yang selalu berbicara trading forex itu tidak aman ketika resesi terjadi. Kata siapa? Karena justru trading forex ini yang paling aman dan bisa menyesuaikan dengan kondisi resesi yang akan terjadi atau bahkan sebelum terjadi. Nah, ada banyak strategi atau teknikal serta fundamental bagaimana cara kita memasuki dunia trading secara aman dan nyaman. Pertama, tips untuk Bapak Ibu untuk mengikuti trading forex itu adalah satu, Bapak Ibu harus mengetahui dulu edukasi, materi, teknik, fundamental tentang trading forex. Kedua, Bapak Ibu harus mencari tahu tentang legalitas suatu broker atau legalitas perusahaan yang menyediakan jasa trading forex. Ketiga, kalau dari saya, hindari untuk Bapak Ibu yang trader yang masih manual, yang masih belajar secara basic, hindari robot-robot trading. Kenapa? Karena untuk Bapak Ibu yang masih newbie, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu mengerti ilmu dan paham akan edukasi tentang trading forex-nya ini. Karena
trading forex ini adalah investasi jangka panjang yang tidak akan ada hentinya, tidak akan ada matinya, dan dimanapun Bapak Ibu berada, transaksi trading forex itu dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, asalkan Bapak Ibunya mengerti ilmu dan edukasinya, seperti itu ya. Nah, di next pembahasan selanjutnya itu, saya akan membahas tentang bagaimana cara trading forex yang paling simpel untuk mendapatkan profit dengan teknik yang paling simple. Profit konsisten dengan teknik yang paling simple. So, di next pembahasannya itu aku akan bahas tentang basic trading forex untuk profit konsisten dengan teknik yang paling simple. Dari sini yang tadi saya sampaikan, beberapa pertanyaan yang menarik akan mendapatkan 1 juta cash untuk 1 orang pemenang dengan pertanyaan yang menarik. Di sini belum ada pertanyaan-pertanyaan, so saya akan lanjutkan. Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu ketika resesi terjadi? Resesi terjadi sebenarnya tidak semua faktor perekonomian itu bakalan berimpak terhadap resesi ya. Seperti misalnya ya yang kita bahas ini yaitu trading forex juga. Nah, kenapa tidak ada impact-nya? Karena kita mainannya online. Trading forex atau investasi-investasi seperti saham seperti itu, kita hanya tinggal mengikuti bagaimana pergerakan arah harganya aja. Ketika naik, ketika diprediksi harganya akan naik, kita akan membeli. Tapi ketika diprediksi harganya akan turun, kita akan menjual. Sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Membeli di harga terendah, menjual di harga tertinggi. So, Bapak Ibu untuk mencari tahu informasi tentang berita resesi atau berita fundamental yang mempengaruhi pergerakan harga pasar trading forex, itu Bapak Ibu bisa akses dari Google, salah satunya di WikiFX, ada lagi di forexfactory.com, atau Bapak Ibu bisa searching di Google ekonomi, tentang berita-berita perekonomian dunia dan efek-efeknya terhadap perekonomian dunia. So, Bapak Ibu juga bisa antisipasi bisnis apa aja yang ibaratnya aman untuk menghadapi resesi ini. Seperti itu. Oke, dan di sini belum ada pertanyaan, mungkin nanti pertanyaannya secara offline pun, dari video setelah diupload, secara offline pun akan saya tetap pilih, dan pemenangnya akan saya umumkan di webinar Zoom bersama saya di next webinar. So, adakah ini yang ingin dipertanyakan? Ada yang mau ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Silakan di aplikasi WikiFX, itu saya live di WikiFX, jadi Bapak Ibu bisa langsung mampir dan memberikan pertanyaan. Untuk Mas Rio WOB, Mas Tichenli izin bertanya, boleh, silakan langsung saja tulis pertanyaannya seperti apa, biar bisa langsung dijawab. Karena next-nya itu Bapak Ibu yang pengen punya ilmu, punya ilmu, ibaratnya pengen memperdalam ilmu trading basic dasar, insya Allah akan aku berikan informasi yang paling mendetail tentang bagaimana cara basic trading forex. Oke, di sini Rio WOD. Jika resesi tidak berpengaruh terhadap forex, maka bagaimana cara kita memaksimalkan keuntungan? Resesi pada dasarnya kayak gini. Trading forex atau market trading forex itu bergerak, harganya digerakkan oleh news atau fundamental. Resesi itu termasuk ke dalamnya adalah news atau fundamental. Pasti akan ada impact atau pengaruhnya terhadap pergerakan mata uang atau emas yang ada dalam trading forex. Tapi bagusnya ketika kita tahu berita apa yang akan muncul atau berita fundamental apa yang akan muncul ketika resesi ini terjadi, kita bisa memanfaatkan pergerakan harga
dengan cara follow trend. Jadi misalnya ketika resesi ini keluar, mata uang dolar itu terus melemah misalnya. Nah, kita tinggal mengikuti aja pergerakan harga di trading forex-nya itu seperti apa. Kalau misalnya naik, kita ikutin follow trend naik. Kalau misalnya turun, kita ikutin follow trend turun. Tapi harus ada ketika kita masuk transaksi, ketika kita melakukan follow trend, pasti akan selalu ada yang namanya koreksi. Jadi jangan langsung hajar ngikutin tren, tapi tunggu koreksi baru kita ikutin tren. Karena takutnya setiap pergerakan harga trading forex itu tidak cenderung naik terus atau turun terus. Pasti selalu akan ada yang namanya koreksi. Oke, boleh dilanjut pertanyaannya. Lalu apakah di kala resesi dapat merubah karakter market sehingga teknikal yang kita sudah pelajari? Dapat merubah karakter. Sebenarnya kalau resesi ini adalah berita yang besar-besaran, seperti misalnya kayak Britannian exit, ya, Britannian exit, itu mereka dari 2000 berapa aku lupa ya kalau Britannian exit itu. Nah, itu yang merubah pola market. Britannian exit itu merubah pola market semuanya. Dan Britannian exit itu yang membuat semua buku-buku trading forex tentang teknikal sebelum Britannian exit ini sudah tidak terpakai. Lalu bisa merubah karakternya? Enggak bisa. Perang Rusia-Ukraina juga merubah karakternya. Hampir semua hampir semua produk trading forex itu berubah karakternya. Tapi dengan berubah karakternya ini kita pasti tetap bisa memanfaatkan dengan cara follow trend itu. Kayak perang Rusia-Ukraina. Kita nggak bakalan tahu kalau misalnya perang Rusia-Ukraina ini terjadi, maka semua investor bakal menarik investasinya ke emas. Kenapa emas? Karena emas ini adalah aset safe haven. So artinya bakalan ada beli emas sebanyak mungkin, maka itu yang mempengaruhi pergerakan harga emas kenapa naik. Nah, ketika harga emas ini bakalan naik terus, kita udah otomatis kita sebagai para trader yang transaksinya trading forex itu tinggal mengikuti saja buy atau beli emas ketika harganya murah terus kayak gitu. Nah, ketika perang Ukraina sama Rusia ini membaik, terus ada kalanya emas ini harus koreksi, maka kita juga bakalan mengikuti trennya. Ketika harga terus naik, terus ketika harganya koreksi, bakalan kita juga bisa mengikuti harga koreksiannya itu. Nah, karena perang Ukraina sama Rusia ini tidak terus-terusan perang kan, kayak kemarin ada redamnya. Nah, ketika redamnya ini, maka harga emas turun. Ketika perang Ukraina sama Rusia lagi terjadi lagi, maka emas naik lagi. Kita tinggal mengikuti aja arah trennya seperti apa. Begitupun jika resesi terjadi. Pasti market forex itu bakalan seperti itu aja. Masih bisa mengikuti. Tidak akan relevan di kala resesi. Tidak akan lagi relevan di kala resesi. Kalau relevan atau tidaknya, kita mengikuti atau kita menunggu momen ketika apa yang terjadi saat resesi itu. Impact apa yang terjadi saat resesi terjadi terhadap trading forex. Mas Riki, izin nanya, apakah dampak resesi bisa kita jadikan buat cuan trading dan bagaimana tips dan strateginya? Bisa banget. Bisa banget. Tips dan strateginya adalah satu. Ketika misalnya resesi ini terjadi, Bapak Ibu yang trader atau Mas Riki semuanya itu harus up to date terhadap berita atau fundamental tentang perekonomian yang terjadi. Jadi harus tetap update, up to date berita apa yang terjadi, lalu hasil terhadap mata uangnya seperti apa, hasil terhadap trading forex seperti apa, maka kita bisa mengikuti arah trennya. Aduh maaf. Nah, terus bisa nggak menggunakan teknikal? Bisa. Karena berita resesi ini tidak akan terus-terusan muncul. Dalam satu hari, misalnya, dalam satu hari, news atau fundamental itu tidak akan tiap waktu ada. Paling di jam-jam tertentu, misal FOMC, NFP, contohnya, itu hanya di hari tertentu dan di jam-jam tertentu. Jadi sisanya kita masih bisa mengikuti teknikal.
Nah, teknikal ini pasti otomatis semua teknikal mengikuti arah tren. Tapi ketika fundamental atau berita-berita ini terjadi, maka teknikal tidak bisa digunakan. Alhasil, Bapak Ibu harus trading sebelum berita itu terjadi atau setelah berita itu terjadi. Itu yang lebih aman. Mas Rio, berarti dengan adanya resesi, kita harus tetap update ilmu untuk bisa survive di trading forex. Exactly, karena trading forex ini adalah bisnis yang tidak akan ada hentinya, bisnis yang paling aman, asalkan kitanya disiplin dan konsisten, mengerti ilmu dan paham, serta tekniknya seperti apa. Jangan mau kita dibodoh-bodohi sama oknum-oknum yang mengatasnamakan trading. Jadi lebih baik Bapak Ibu mempelajari trading forex-nya sedalam mungkin, termasuk di dalamnya produk, termasuk di dalamnya perusahaan yang perusahaan yang menyediakan fasilitas tentang tradingnya dan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan dunia trading. So Bapak Ibu, masyarakat Indonesia pun tidak mudah dibodoh-bodohi dengan kasus-kasus kemarin yang telah terjadi, ya, seperti itu. Get out scam, so you're beautiful, thank you so much. Surya, halo semua, Mas Dimas, Alam. Kamu mau tanya, memang resesi saat ini seberapa besar pengaruhnya terhadap market? Aku belum tahu seberapa besar resesi ini terjadi terhadap market, tapi gembar-gembornya itu kayak yang menakutkan gitu loh, seperti hal yang menakutkan, karena emang pada dasarnya berita di negeri Konoha ini selalu dilebih-lebihkan ya. Nah, selalu dilebih-lebihkan. Ya, maksudnya kita harus cermat menghadapi atau menyikapi berita-berita semacam ini. Kita belum tahu arahnya seperti apa. Yang penting antisipasinya itu adalah jangan sampai kita tidak dapat atau kita tidak tahu bagaimana menghadapi resesi yang akan terjadi. Tapi kita pun tidak tahu kalau resesi ini bakalan seburuk itu, apakah tidak seburuk itu. Cuman kalau pandangan saya, tidak semua produk itu terkena resesi. Tidak semua produk itu terkena resesi. Contohnya ya Bapak Ibu, ketika COVID ini terjadi 20 Maret, ingat banget saya, 20 Maret 2022 kalau nggak salah. 2001 ya? 20 Maret pokoknya. Ketika COVID ini terjadi, pembatasan PSBB di mana-mana, yang saya tahu itu bukan tentang virusnya, tapi kemana harga emas ini terjadi. Nah, trading forex itu tidak ada matinya. Ketika di luar sana sektor perekonomian mati, yang hidup hanya sektor pangan serta sektor obat. Obat itu apa ya? Ya itu istilahnya lah. Sektor obat, bukan sektor industri, sektor pangan serta sektor perobatan itu maju, sisanya semua sektor perekonomian itu mati. Tapi trading forex itu enggak. Banyak banget yang di PHK gara-gara perusahaannya tidak mampu menggaji atau tidak mampu membayar karena terhentinya perekonomian mereka, terhentinya produksi mereka. Tapi trading forex tidak. Trading forex hanya mengikuti saja. Ketika COVID ini terjadi, so investor semuanya membeli emas banyak. Alhasil harga emas itu terus naik. Di trading forex kita udah tahu kalau misalnya ini terjadi berdasarkan fundamentalnya, terus teknikalnya mengatakan harganya akan terus naik, kita tinggal mengikuti trennya. Beli emas sebanyak mungkin. Makanya pemain trader ketika COVID ini terjadi, mereka happy-happy aja. Kenapa? Kenapa happy? Karena mereka punya cadangan. Bukan cadangan. Mereka punya tabungan berjalan, bisa dibuat kapan aja, bisa mencetak profitnya kapan aja dengan trading forex. Asalkan Bapak Ibu boleh ditekankan, Bapak Ibu paham tentang ilmu dan tekniknya bagaimana cara cuan yang paling aman dalam bisnis trading forex. Seperti itu. Rio, Miss Chanli untuk trader awam seperti saya yang menghindari news. Jam berapa saja waktu terbaik? Nah, aku itu adalah trader teknikal. Tidak suka membaca dan tidak suka news. Tapi rata-rata, kalau saya perhatikan, pergerakan news itu hanya terjadi 1 jam atau 1 jam ketika news itu rilis.
Sisanya pasti mengikuti trennya tersebut. Nah, untuk saya pribadi, news itu adalah penggerak harga atau mempercepat tren atau mempercepat koreksiannya aja. Sisanya ketika news itu telah terjadi, pasti kembali lagi ke tren sesuai teknikal. Untuk yang tidak suka fundamental, bisa Bapak Ibu trader itu trading di jam sesi Amerika, sesi Asia, sesi London. Sesi Asia itu dari jam 7 pagi, 6 pagi. Sesi London mulainya dari jam 2. Dan penutupannya itu pasti jam 3 sampai jam 10. Hindari trading saat sesi Amerika terjadi, karena sesi Amerika terjadi itu news bakalan banyak muncul. Kalau news udah bakalan banyak muncul, alhasil yang asalnya tren dari pagi sampai siang itu naik, di malam itu bisa dia balik 100 derajat. So, hindari transaksi atau transaksi trading forex di malam hari atau di sesi Amerika, kecuali Bapak Ibunya yang suka scalping, yang suka hit and run, ketika news terjadi itu boleh. Tapi untuk yang awam, hindari transaksi trading forex di jam 7 malam atau sesi Amerika. Karena sesi London aja fluktuatif harganya udah cukup baik untuk kita mencetak profit atau cuan. Kalau misalnya hari itu udah cuan, udahlah, malamnya kita tidur aja, kita istirahat aja, besok cari cuan lagi. Itulah kenapa Bapak Ibu harus punya planning trading. Berapa persen Bapak Ibu mau profit satu hari, dan berapa persen Bapak Ibu harus menanggung yang dikeluarkan untuk menanggung resiko kerugian. Karena transaksi trading forex ini adalah bisnis. Yang namanya bisnis, itu pasti akan selalu ada yang namanya untung dan rugi. Kerugian dalam bisnis trading forex itu bisa diminimalisir dengan cara Bapak Ibunya mengerti tentang teknik dan ilmu trading forex yang baik dan benar. Exactly. Oke, next. Sekarang udah aku agak keju ya, Bis. FX 123, tips paling simpel untuk saya sebagai pemula untuk melakukan trading forex di kala resesi. Ikutin aja fundamentalnya, ikutin aja update berita-beritanya, dan gunakan lot yang paling bijak, jangan serakah. Paling bagus sih follow trend aja. Rio, siap Miss Not sesi Asia, sesi London, sesi Amerika clear posisi. Ya, sesi Amerika kita tidur aja. Sorry Miss Chan, izin bertanya tentang resesi. Berapa lama resesi berlangsung? Tips ngobrol mental. Aku nggak tahu resesi ini berapa lama. Ya, resesi ini terjadi berapa lama aku pun nggak tahu, karena bisa aja ketika resesi terjadi tiba-tiba 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan selanjutnya ekonomi Indonesia baik, tiba-tiba ada orang baik yang bayarin hutang negara, pengangguran berkurang, siapa sangka. Resesinya juga belum terjadi kan, 2023 kan, itu juga baru isu. So kalau baru isu, jangan terlalu panik, kita life must go on aja. Yang penting kita antisipasi, kita cari berita-berita, kita up to date sama semua berita yang akan terjadi. Rio WOD. Oke, Miss Chandli mohon izin bertanya terkait rule 3 candle. Patokannya adalah pergerakan 3 poin di USD. Ini udah ke teknik 3 candle ya? Teknik 3 candle itu bisa dipakai di Euro USD, BPJPY, dan XAU USD. Patokannya 3 candle, exactly. Apakah rule 3 candle ini berlaku untuk pair lain seperti XAU, BPJPY? Paling bagus sih Euro USD, tapi terakhir dipakai di SAU sama GJ itu bagus. Lalu SL-nya taruh di mana kalau rule 3 candle? Kalau untuk SL sih biasanya patokannya 1:1 ya. Kalau SL-nya 20 pips, STP-nya 20 pips. 1:1 atau mau 2:1 juga terserah. Yang penting menyesuaikan dengan margin. Rio, lalu apakah SL USD BPJPY patokan 3 poin? Ya, sama. Oke, next. Tidak ada pertanyaan lagi kah dari khalayak? Oh, ternyata masih banyak. Bapak Surya, kalau menurut Kak, di kala resesi nanti yang paling baik trading di pair apa, Kak? Sesuaikan dengan balance-nya. Sesuaikan dengan balance-nya. Kalau balance-nya lumayan
tidak terlalu besar, Euro USD yang paling aman. Ya, karena pergerakannya itu walaupun fluktuasinya tinggi, tapi tidak memakan margin besar. Pergerakannya atas ya tidak terlalu high and berbahaya seperti emas atau GJ. JBP-JPY, I mean. Oke, mungkin tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, pertanyaannya masih akan berlanjut ketika saya selesai live streaming dan pemenangnya akan diumumkan di pertemuan webinar saya di minggu depan. So, untuk Bapak Ibu silakan tinggalkan komentar di kolom komentar dan jangan lupa review Wiki FX di aplikasinya. Berikan review yang terbaik karena Wiki FX ini memberikan edukasi yang bermanfaat untuk Bapak Ibu trader di luar sana, bukan hanya tentang trading forex tekniknya, tapi berbagai macam informasi yang baik yang bisa dikonsumsi dalam trading forex. So, jika tidak ada pertanyaan lagi, materi dari saya, Chen Liani, dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan jangan lupa stay safe, tetap waspada, tetap cari informasi tentang update perekonomian dunia untuk yang suka trading forex, dan tetap jaga kesehatannya. Salam profit dan salam Wiki FX. Stanley, halo. 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 Tar dulu, jangan kemana-mana dulu. Nah, saya ganti layarnya dulu. Ini jadi, tar ya. Ini video saya mana muka saya? Ini sebetulnya unexpected things nih. Jadi tadinya rencananya kita hari ini mau solo live streaming ya, Mbak Jenly ya. Tapi ternyata ini ada banyak pertanyaan masuk private ke nomor saya. Jadi ternyata penggemarnya Miss Jenly ini lumayan banyak ya, sampai banyak yang chat private ke saya. Karena ada beberapa orang mereka nggak bisa login, agak sedikit trouble login ke WikiFX, mungkin karena lupa password atau apa. Jadi mereka nggak bisa bertanya langsung di aplikasi kan. Karena kalau nggak login mereka cuma bisa untuk nonton aja. Nah, ini tuh ada beberapa pertanyaan sebetulnya. Yang paling banyak tuh pertanyaannya, ini saya rangkum aja ya. Yang paling banyak tuh pertanyaannya, ini kan nanti resesi nih. Seandainya pun resesi terjadi, artinya kan akan ada peningkatan sama penurunan beberapa mata uang secara signifikan dong pastinya. Exactly. Nah, kira-kira kalau misalkan kita mau pakai teknik, kalau menurut Miss Jenly kata mereka, itu enaknya pakai teknik yang mana kalau untuk main scalping? Untuk ibaratnya, karena gini, kalau menurut mereka, karena fluktuasinya pasti akan sedikit unpredictable ya pasti ya. Nah, enaknya kalau untuk main scalping itu enaknya gimana kata mereka gitu? Kalau untuk main scalping, aku sih coba kalau untuk scalping fluktuatif harganya tinggi, maksimal scalping itu 15 time frame 15 dulu sampai 30 dulu ya. Kecuali beda broker pasti beda margin, beda leverage, disesuaikan aja. Tapi kalau untuk teknik, kita tinggal ikutin teknik pola candle aja sebenarnya. Karena kalau untuk scalping, pola candle itu yang paling baik. Support resisten bisa dipakai di mana aja. Terus kalau untuk yang suka pakai MA, moving average, itu moving average-nya di paling kecil. Kecil aja periodenya, kayak 5-10 itu bisa dipakai scalping, tapi jaraknya M15 sampai M30. Seperti itu. Oke, itu jadi ibaratnya sebetulnya masih tetap bisa menggunakan cara trading seperti biasa ya. Iya. Basically kita ngelihat candlestick aja ya, gitu ya. Walaupun karena kan kalau menurut ini opini dari saya ya. Kan kalau kita main scalping di pasar di market yang
fluktuatifnya cukup liar gitu kan, agak serem juga kan. Karena kalau kita misalkan long term trading kan, oke, seandainya ada pergerakan harga yang liar, ya selama account kita, balance kita kuat gitu kan, masih kemampuannya masih bisa, ya kita masih bisa hold. Tapi kan kalau scalping kan, karena ini termasuk salah satu fenomena juga kan, scalping ini menjadi cara trading yang lagi banyak dipakai, mungkin karena hanya butuh modal yang nggak terlalu besar ya, untung dikit kan gitu ya. Nah itu kalau kita main di market yang terlalu liar, masih bisa dipakai juga gitu. Kita ngelihat pola candlestick. Masih. Nah, gini nih ya. Candlestick sama support resisten. Kita belajar dari perang Rusia Ukraina kemarin. Banyak banget ketika harga sudah naik di luar ekspektasi ya. SAU/USD atau emas ini naik sampai 2075 kalau nggak salah. Tapi sebelum naik ke 2075, semua trader Indonesia itu mengatakan kalau dia bakalan koreksi sampai segini karena adanya support atau resisten atau bahkan pola candle pembalikan arah harga. Itu. Nah, tapi tidak sesuai ekspektasi. Ternyata perang ini membuat semua pergerakan harga atau pergerakan emas ini menjadi gila. Saran aku, ikutin trennya aja. Karena waktu COVID perang Rusia Ukraina itu, alhamdulillah aku selamat karena selamatnya mengikuti arah tren. Kalau trennya naik terus aja naik gitu loh. Buy lagi koreksi, buy lagi. Walaupun ada di saat ini kayaknya bakalan koreksi. Nah, ini kata-kata ini kayaknya atau spekulan itu yang bakalan ngebuat mereka terjebak. Kayak kemarin kasusnya perang Rusia Ukraina, aku yakin banyak yang MC di emas. Nah, dari sini kita belajar pahami support resistennya, pola candle-nya, dan ketiga ikutin arah trennya. Jangan spekulasi. Jangan beranggapan bahwa ini kayaknya bakalan turun sekarang. Ini kayaknya bakalan koreksi sekarang atau kayak kata teknikal ini bakalan turun sekarang. Kalau misalnya yang mempunyai teknikal udah high end terus dia percaya kalau misalnya si harga ini bakalan koreksi, mereka pasti pakai batasan stop loss atau batasan kerugian kan? Betul. Nah, untuk Bapak Ibu yang trader yang masih newbie, ikutin trennya, itu yang paling baik. Dan pola candle itu bukan pola candle doji itu segala macam, bukan. Tapi yang untuk trader pemula yang harus diketahui itu adalah pola candle koreksi dan konfirmasi. Hanya itu aja. Ketika sudah mengetahui pola koreksi, candle konfirmasi dan koreksi itu seperti apa, baru mempelajari namanya batasan-batasan harga support dan resisten. Berarti kalau bisa saya simpulkan gitu ya, sebetulnya sih kalau untuk trader-trader yang udah cukup lama, mungkin mereka udah punya trik sendiri ya untuk menghadapi pangsa pasar market yang liar. Tapi kalau untuk karena kebanyakan dari itu yang nanya kan memang mereka tuh sebetulnya jatuhnya newbie lah, baru belajar ya. Karena itu kenapa mereka butuh sebuah tips gimana sih biasanya kalau kita di market. Jadi kalau bisa dirangkum amannya sebetulnya ya, kira-kira ikutin tren dan cermat menggunakan stop loss ya. Jangan sampai kelewatan gitu, berarti gitu lah, jangan sampai kebablasan gitu ya. Plus jangan main spekulasi, ini gitu ya. Iya. Ada juga tipsnya ini loh untuk Bapak Ibu trader. Kalau mau trading, kita pastiin dulu kita mau trading di produk apa, mata uang apa. Terus kita cari tahu sesi pergerakan fluktuatif harganya itu di jam apa aja. Kayak gitu. Jadi jangan kita transaksi GBP USD tapi di pagi-pagi. Di sesinya Asia gitu. Floating layer. Betul. Nah, itu tips dari aku itu, 1, harus punya planning trading. 2, konsisten sama planning tradingnya. 3, konsisten 1-2 pair aja. 4, ketahui sesi pasarnya. 5, hindari news. 7, jangan transaksi di sesi Amerika. Kalau aku itu. Banyak ya ternyata ya. Tapi nggak apa-apa. Ini sebenarnya tips yang sangat bagus juga, terutama untuk para newbie. Artinya, kalau trader lama, sebetulnya
mungkin udah nggak terlalu banyak aktif, mereka sudah punya Udah paling jago itu. sudah punya bentuk trading sendiri lah. Kita nggak bilang mereka jago lah. Artinya ya udah mereka masing-masing sudah punya gaya trading sendiri yang efektif untuk mereka ya kan. Kita harus setuju soal itu. Tapi kalau untuk yang pemula itu tips yang sangat bagus banget sebetulnya. Jadi tadi kalau nggak salah ada 7 ya, Miss ya. Ada 7. Iya. Intinya Aku ada ngajarin untuk yang pemula aja, Mas Dimas. Kalau untuk yang udah high end, kayaknya aku malu, aku baru anak gede kemarin masalahnya. Nah, uniknya kalau di trading itu, kalau menurut pendapat pribadi saya itu sebetulnya nggak ada yang jago atau nggak jago. Intinya adalah masing-masing punya gaya trading sendiri, masing-masing punya target sendiri, masing-masing punya cara sendiri. Jadi nggak bisa lah kita bilang, wah ini lebih bagus karena menghasilkan $1.000. Ya, oke, dia udah punya cara yang efektif buat dia. Sedangkan kalau buat kita, kalau memang target kita sehari cuma $5, why not? Sehari cuma $1 juga, why not? Itu cara trading kita, ya kan? Jadi, ya nggak setuju ya. Nah, dia ada pertanyaan lagi. Mas Rio betah nanya ya. Apa tuh? Masih ada. Pola candle koreksi dan pola candle konfirmasi apa saja menurut Miss harus kami kuasai duluan? Dua-duanya, karena itu berkesinambungan. Setelah koreksi pasti ada candle konfirmasi. Betul. Karena nggak bisa konfirmasi tapi nggak ada koreksinya. Terus koreksi juga butuh candle konfirmasi, betul. Jadi benar tuh Mas Rio. Jadi coba dikuasai kedua-duanya. Ya, oke. Jadi sebetulnya banyak banget pertanyaan yang masuk ke nomor pribadi saya. Coba pertanyaan yang paling menarik tadi udah saya tanyakan ya, guys. Jadi buat yang nggak bisa komen tapi kalian nonton, sesimpel itu. Jadi sebetulnya tipsnya adalah kalau mau main. Ini coba saya rangkum lagi ya biar mereka ngerti, nggak apa-apa Miss Chadli ya? Boleh. Jadi kalau mau main scalping, intinya adalah kalau bisa dirangkum, berusaha sesimpel mungkin aja deh, nggak usah neko-neko. Jadi bener ya, jadi nggak usah terlalu yang gimana-gimana. Intinya main aman aja. Dan tadi bagus banget tuh, cari jam yang jam market atau market session yang stabil, sama pair yang paling stabil. Tadi juga ada pertanyaan nih dari Mas Dimas, pairnya cari yang paling stabil. Namanya sama kayak nama saya. Oke, Mas Deli, berarti kapan lagi kita akan bertemu? Rabu. Minggu depan ya? Yep. Minggu depan tadi udah dapat bocoran ya? Mau bawain materi apa minggu depan? Basic trading untuk profit konsisten. Basic trading untuk profit konsisten. Oke, itu materi yang menarik banget. Jadi pastiin buat kalian 362 orang yang lagi nonton sekarang, pastiin kalian besok balik lagi. Jadi Miss Chadli ini masih akan sering kembali ke WikiFX. Tadi sebelumnya saya mohon maaf, awal-awal saya nggak ikut buka karena lagi ada kesalahan teknis dan harus dirapiin. Jadi Miss Chadli mohon maaf, tadi harus buka acara sendiri. Jadi terima kasih Miss Chadli sudah hadir di acara WikiFX. Sama-sama Mas Dimas. Terima kasih juga untuk penonton yang udah live 362 orang. Semoga selalu diberikan kelancaran rezekinya, kesehatannya. Amin. 362 orang yang saya yakin 90%-nya pasti cowok. Oke, Miss Chadli, buat kalian semua terima kasih sudah hadir. Kita akan kembali lagi di minggu depan di hari Rabu dengan materi yang lebih menarik. Saya Dimas undur diri bersama satu lagi siapa? Miss Chandliani. Kita akan undur diri sampai ketemu minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.